Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Allahumma Bismillah. Bismillah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian dengan wasiat takwa, bertakwalah kepada Allah dan sungguh telah beruntung orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara amalan-amalan yang baru yang diadakan di dalam agama. Setiap amalan-amalan yang baru adalah sebuah kesesatan dan setiap kesesatan mendapat ancaman dengan neraka. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah ikum jami'an. Salah satu ibadah qalbiyah yang sangat agung adalah at-tawakkulu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya tawakal ini adalah sifat-sifat para nabi. Bahwasanya tawakal ini adalah sifat orang-orang yang beriman kepadanya. Sebagaimana dalam surah Al-Anfal, qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya, dan sesungguhnya hanya orang-orang yang berimanlah yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar. Apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah keimanan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat dan menginfakkan dari sebagiannya Allah berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minun haqqah. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Bagi mereka adalah derajat yang tinggi di surga dan ampunan dari Rabb-nya dan rezeki yang baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa ikum jami'an. Tawakkal 'ala Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat orang-orang yang dimasukkan ke dalam Allah Subhanahu wa taala, ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Salah satu kriteria masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan mereka adalah alladzina la yasarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, kemudian tidak berobat dengan sudutan besi panas,
Kemudian mereka bukan orang-orang yang beranggapan sial. Kemudian mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-Nya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allahu jami'an. Apa itu tawakal? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah jalla wa ala. Jujurnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan, atau untuk menolak kemudaratan, untuk menolak mara bahaya. Seorang hamba dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Adalah seorang hamba yang bertawakal kepadanya betul-betul mewujudkan keyakinan bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa memberikan mudarat, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada pada diri seorang muslim, meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan sesuatu dan tidak ada yang bisa menahan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, wa yamsaskallahu bi khairin wa yamsaskallahu bi dhurrin fala kashifa lahu illahu wa yamsaskallahu bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan apabila Allah menimpakan kepadamu suatu kemudaratan, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya, tidak ada yang bisa menghilangkannya, yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah memberikan kebaikan, maka tidak ada yang bisa menahannya, dan Allah Maha Pengasih, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa ikum jami'an. At-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Seorang muslim harus bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk urusan dunianya maupun untuk urusan akhiratnya. Dan Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk bertawakal kepadanya. Sebagaimana sabda beliau, qala ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Wa qala ta'ala, wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah kepada yang maha perkasa dan maha pengasih. Wa qala ta'ala, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak ada yang bisa menimpakan kepada kami kecuali sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Dialah adalah pelindung kami, dan kepada Allah lah hendaklah orang beriman bertawakal kepadanya. Dan kepada Allah lah hendaklah orang beriman bertawakal. Wa qala ta'ala, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakallah kepada Allah jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah ikum jami'an. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak menafikan usaha, tidak meniadakan usaha, atau tidak membuat seseorang malas. Bahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan usaha. Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa untanya. Dia mengatakan, sebagaimana Anas menceritakan, qala rajulun ya Rasulullah aqilha wa tawakkal au utlikuha wa tawakkal. Wahai Rasulullah, aku ikat unta ini lalu aku bertawakal, atau aku lepaskan dia dan aku bertawakal. Apa kata Nabi SAW? Beliau memberikan isyarat kepada akhzul asbab, kepada mengambil sebab dan usaha tawakal. Beliau mengatakan, iqilha wa tawakkal, ikatlah unta tersebut dan bertawakallah. Nabi tidak mengatakan lepaskan saja lalu bertawakal, tidak. Tapi Nabi mengatakan ikatlah, ini usaha kita, usaha, kemudian wa tawakal, baru bertawakal. Karena tawakal adalah amalan hati, dan
berusaha adalah amalan jawarih, amalan anggota tubuh, maka tidak bertentangan antara amalan hati dengan amalan anggota tubuh. Bahkan sempurnanya tawakal seseorang pada Allah Subhanahu wa taala dengan al-akhdhu bil asbab, dengan mengambil sebab-sebab. Ya majmul rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah ikum jami'an. Demikian khutbah pertama saya cukupkan. Barakallahu lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibadallah, ittaqullah wa man ittaqahu waqah. Ibadallah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang bertakwa kepadanya, niscaya dia akan menjaganya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kita ulangi bahwasanya tawakal tidak menafikan sebab. Namun sebab itu ada syaratnya, yaitu sebab tersebut adalah sebab yang diizinkan oleh syariat, bukan sebab yang tidak diizinkan oleh syariat. Seseorang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musibah, namun dia meminta bantuan jin untuk menghilangkan musibahnya, atau meminta bantuan dukun untuk menghilangkan musibahnya, untuk mengangkat penyakitnya. Ini adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang syirik, dan sebab tersebut tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seseorang bertawakal kepada yang tidak memiliki apa-apa. Bertawakal kepada al-mayyit, kepada wali yang ada di kuburan yang sudah meninggal dunia, meyakini bahwasanya wali tersebut atau puyan tersebut bisa menghilangkan mara bahayanya, bisa menyembuhkan penyakitnya, bisa melancarkan rezekinya. Ini namanya syirkun akbar, syirik besar. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bertawakal kepadanya saja. Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Makhluk akan mati, bahkan makhluk sudah mati. Ya. Makhluk yang hidup saja tidak bisa berbuat apa-apa. Wa 'alallahi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, kata Allah. Tawakallah kepada yang maha hidup dan yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Kemudian bertawakal itu kepada zat yang maha perkasa, bukan kepada makhluk yang dhaif, pada puyang yang dhaif yang tidak bisa berbuat apa-apa, kepada kuburan tidak bisa berbuat apa-apa. Makhluk ini lemah, dhaif, sedangkan Allah maha perkasa. Wa tawakkalal azizir rahim, kata Allah. Bertawakallah kepada yang maha perkasa, yang maha kuasa untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan rezeki, mendatangkan kesembuhan, dan menolak mara bahaya, menolak penyakit dan lain sebagainya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah jami'an. Jadi tawakal di sini harus dengan sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat, bukan dengan sebab-sebab kesyirikan atau sebab-sebab lainnya yang tidak diizinkan oleh syariat. Demikian juga secara khusus permasalahan rezeki. Seseorang harus tawakal pada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezekinya dan tidak mencari rezeki dengan jalan yang haram, karena jalan yang haram adalah sebab yang tidak diizinkan oleh syariat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudus nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab wa la yahmilanna ahadakum istibta'a rizq an yatlubahu bi ma'siyatillah ala la yanalu ma indahu illa bi ta'ati." Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani dan Sahihul Jami', sesungguhnya Ruhul Qudus, malaikat Jibril, ya, membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya setiap jiwa tidak akan mati. Setiap jiwa tidak akan mati kecuali dia sempurnakan rezekinya. Dia ambil bagian dia, jatah dia, rezeki dia di dunia ini, baru dia mati. Wa taustawi ajalaha, dan sudah sampai batas ajalnya. Maka kata Rasulullah, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa jamilu fil talab, dan perbaguslah cara mencari rezeki. Sesungguhnya datangnya atau lambatnya datang rezeki jangan sampai membuat kalian mencarinya dengan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya rezeki
Yang baik di sisi Allah tidak bisa dicapai kecuali dengan ketaatan kepadanya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, a'azani lakum jami'an. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencukupi hamba-hambanya. Ini di antara fadilah tawakal, bahwasanya Allah mencukupi hamba-hambanya. Qala ta'ala, "Alayhisallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah cukup bagi hamba-hambanya? Ya, bukankah Allah cukup bagi hamba-hambanya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Yakin, burung saja yang tidak punya akal masih dapat rezeki. Ya. Burung masih dapat rezeki. Pagi hari keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Apabila kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, ya. Apabila kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya seperti tawakalnya burung. Ingat, burung bertawakal bukan hanya diam di sangkarnya, namun mengambil sebab, mengambil usaha. Taghdu khimasan, pagi hari keluar dari sangkarnya, cari makan. Yang penting ada usaha meskipun sedikit. Wa taruhu bitanan, dan dia kembali dalam keadaan perut kenyang. Ya, burung saja usaha. Tawakal burung pada Allah dan dia berusaha. Ini tawakal yang sahih. Ya, haqqa tawakkuli, tawakal yang sebenar-benarnya. Demikian jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan kita dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertauhid kepadanya dengan pasrah, memasrahkan semua urusan kita dunia dan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimatikan di atas Al-Qur'an dan Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.